kita langsung masuk ke pelajaran marketing yang paling penting. Siap? Sebelum siap Bapak Ibu, pelajaran marketing yang paling penting adalah Anda harus berani menjual diri Anda. Menjual? Saya mau tanya dulu, siapa yang di sini sehari-hari terlibat dengan marketing atau penjualan? Angkat tangan. Siapa yang tidak terlibat dengan marketing atau penjualan? Angkat tangan. Di bidang apa, Pak? Operasional. Sebagai apa, Pak? Sebagai apa, Pak Andrew? Ngurusin operasional. Pemiliknya atau ada atasannya? Ada atasannya. Kalau ada atasannya pun, Pak Andrew, minimal Anda harus jual hasil kerja Anda kepada atasan juga. Ini, Anda tetap terlibat dengan penjualan, ya toh ya? Kemudian yang belakang tadi yang tidak terlibat, di bagian apa, Pak? Penagihan, sama. Anda nagih itu termasuk bagian dari penjualan supaya orang mau bayar, ya toh ya? Pak, bayar dong. Anda kan jual tagihan, ya toh ya? Semua ini akan terkait dengan penjualan. Siapa lagi yang tidak terkait dengan penjualan? Ada orang bilang, Pak, saya ibu rumah tangga, saya tidak terkait dengan penjualan. Enggak, Anda terkait dengan penjualan. Anda minta anak Anda dari tidak mau tidur jadi tidur, itu bagian penjualan. Tidak mau belajar, suruh belajar, bagian dari penjualan. Tidak mau minum obat pahit, bagian dari penjualan. Ya atau ya? Bahkan kalau Anda pengen uang bulanannya naik, Anda juga menjual diri kepada suami, ya toh ya? Ayo naik enggak, kalau enggak naik enggak tak layani loh, ya toh? Itu kan bagian penjualan, ya toh ya? Ini Ibu, jadi penjualan yang nomor satu adalah Anda harus berani jual ide Anda, jual diri Anda, produk dan jasa Anda, ya toh ya? Betul? Nah sekarang kita akan praktek jual diri Anda dulu, siap? Ayo, tolong berdiri semua, yes! Tolong dibawa barang-barangnya semua, kita akan pindah, tolong dibawa tasnya, yang sebelah kanan saya kumpul ke sebelah kanan, yang sebelah kiri kumpul sebelah kiri. Oke, ayo. Bawa barang Anda, bawa air minum Anda, bawa yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Oke, dah. Sekarang, kita akan cari pasangan. Anda harus berani berkenalan atau menyapa, menjual diri terhadap orang yang belum Anda kenal. Setuju? Nah, caranya bagaimana? Anda harus nyari orang yang di depan Anda yang belum Anda kenal. Yang belum Anda sudah kenal, boleh atau tidak? Tidak. Nggak mungkin Anda kenal semua, ya toh ya? Nah, caranya bagaimana? Tidak boleh pakai suara. Anda tinggal datang, begitu nanti saya bilang go, begitu saya bilang apa? Anda datengin orangnya tanpa suara, misalnya begini, Anda pandang wajahnya, kemudian Anda kasih senyum dia. Kalau dia jawab senyum, ya kasih cos, digandeng cari tempat duduk manapun, boleh? Anda perhatikan baik-baik, Anda milih ini tolong pilih yang benar, karena terkait dengan satu keselamatan jiwa Anda. Yang kedua, nanti selama 5 hari Anda harus duduk bersama. Harus duduk apa? Makan bersama, apa? Tidur bersama. Mandi bersama. Maksudnya sama. Tempatnya beda, itu ya. Nah, Anda pilih yang benar-benar. Pilih yang pelajarannya apa? Hidup penuh pilihan. Jadi Anda harus memilih tanpa disadari. Nah sekarang tolong perhatikan wajah di depan Anda. Lo kok ngasih kode? Jangan ngasih kode dulu. Jangan ngasih kode, itu sabar dulu. Pandang aja. Tentukan pilihan pertama. Saya mau memilih yang ini jadi pasangan saya selama 5 hari. Saya mau tanya, siapa yang sudah menentukan pasangannya? Angkat tangan. Wow, siapa yang belum menentukan pasangannya? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Kenapa Anda bingung? Kenapa Anda belum menentukan pasangan? Karena Anda tidak punya kriteria. Tidak punya? Ini selalu saya tekankan di dalam setiap seminar. Hidup kita penuh kebingungan karena kita tidak punya kriteria. Gini loh Bapak Ibu, persis kalau Anda pergi ke pasar sapi. Ke pasar? Milih sapi yang paling penting yang apa? Terserah Anda. Oh kelihatannya yang sehat, kelihatannya yang gemuk, yang hinu-hinu. Boleh? Silakan Anda punya kriteria. Kalau Anda punya kriteria, langsung mudah memilih. Contohnya gini. Saya punya kriteria, misalnya Anda memilih lawan jenis, paruh langsung hilang, ya toh ya? Atau Anda memilih yang tampaknya kaya, yang tampaknya kaya, yang tampaknya, walaupun belum tentu, ya toh ya? Ya toh ya? Tolong selalu dijawab, setuju? Nih, nah Anda pilih, tentukan kriteria, saya milih yang ini, yang kelihatannya membuat hati saya tenang, boleh kelihatannya orangnya damai.
Oh, saya mau pilih yang kelihatannya masih bujang. Boleh? Silahkan. Silahkan Anda kasih kriteria dulu, kemudian Anda scan, milihnya lebih gampang. Boleh? Nah, sekarang tolong tentukan pilihan Anda yang pertama. Fokus kepada orangnya. Siapa yang sudah menentukan pilihannya yang angkat tangan, katakan saya. Nah, siapa yang masih belum? Angkat tangan. Oh, belum. Pak, Anda belum, Pak. Anda belum. Bapak, saya pilihkan Bapak yang kumisen sama brewok ini, Pak. Gampang toh. Nah, pokoknya saya pilihin itu ya, Anda serbu aja. Nah, ketika saya bilang go, ketika saya bilang apa? Begitu Anda datang ke depannya dan Anda senyum, mungkin enggak yang Anda pilih ternyata tidak memilih Anda? Mungkin? Lah kalau mungkin Bapak Ibu, lah terus gimana? Ya dia pura-pura boleh nyari kutu di karpet. Anda kasih senyum, dia nyari kutu. Anda boleh usaha enggak? Boleh Anda usaha. Ya, Anda usaha. Sip? Nah, kalau pilihan pertama tetap dia enggak mau, ya cari pilihan kedua. Cari pilihan ke? Coba tes alternatif keduanya siapa? Silakan. Siapa yang sudah menentukan pilihannya yang kedua? Angkat tangan. Siapa yang belum? Angkat tangan. Siapa yang pilihan pertama pun belum? Angkat tangan. Ya ampun. Ya kalau kedua luput, pilihan ketiga. Pilihan ke? Ini luput, saya akan pilih ini. Silahkan cari pilihan ketiga. Cadangannya siapa? Cadangannya siapa? Pilih yang benar-benar Anda inginkan. Silahkan. Siapa yang pilihannya yang ketiga, angkat tangan. Siapa yang belum, angkat tangan. Oke, sekarang Bapak Ibu, siap? Siap Bapak Ibu? Oke, silakan go, mulai. Sebelum Anda berkenalan lebih lanjut, saya mohon kejujurannya, saya tanya, siapa yang dapat pilihannya yang pertama? Angkat tangan. Yang benar. Oke deh, saya mau tanya lagi, siapa pilihannya yang kedua? Angkat tangan. Siapa yang dapat pilihannya ketiga? Angkat tangan. Siapa dapat yang apa boleh buat? Angkat tangan. Ya, apa boleh buat? Terima kasih atas kejujuran Anda. Terserah Anda dapat pilihan pertama, kedua, ketiga, atau yang apa boleh buat. Terserah. Tapi Anda harus tanggung jawab selama 5 hari, tidak boleh ditukar tambahkan. Lo orang kan bertanggung jawab terhadap pilihannya, ya toh ya? Nah, minimal 5 hari ini Anda harus jalan semua. Nah, sekarang begini. Anda harus kenalan, harus apa? Kenalan yang terbaik, satu harus tahu namanya. Oke, tolong tangan kanan begini. Satu, harus tahu namanya. Yang kedua harus tahu nomor handphonenya. Yang kedua harus tahu nomor. Kalau enggak tahu nomor handphonenya berarti belum kenalan, betul? Anda harus save di nomor handphone Anda. Yang ketiga harus tahu jenis ataupun bisnisnya, pekerjaan atau bisnisnya. Yang ketiga jenis pekerjaan atau. Kalau Anda masih ngeyel lagi, Pak, orangnya nganggur itu bagaimana? Tanya jenis atau pekerjaan bapaknya apa, boleh? Bapaknya juga nganggur, tanya tetangganya, boleh? Siapa tahu Anda bisa jualan sesuatu hal kepada mereka. Good. Berikutnya yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu. Anda harus tahu Bapak Ibu alamatnya. Harus tahu apanya? Alamatnya baik maksudnya di kota asalnya ataupun
hotelnya di mana, plus nomor kamarnya, oke? Jelas? Nah, berikutnya yang kelima, supaya Anda kenalannya lebih akrab, Anda harus berani menceritakan sesuatu hal yang paling memalukan dalam hidup Anda. Loh, itu kan jadi akrab, ya toh ya? Terbuka jadi akrab, jadi dekat. Setuju? Oke, saya ulangi. Nomor 1 harus tahu A. Yang kedua harus tahu nomor. Yang ketiga. Yang keempat. Selamat. Yang kelima. Berani menceritakan hal yang paling memalukan. Nah, sekarang tolong dipilih siapa B. Tolong dipilih siapa B. Oh, nomor 6 nomor rekeningnya, pinter. Sebentar, saya tanya dulu. Kembali lagi Bapak Ibu. Tolong tentukan siapa A, siapa B. Ayo, Anda duduk bersebelahan. Siapa A, siapa B? A angkat tangan, B angkat tangan. Sekarang kita akan mulai dari A. A angkat tangan, tepuk baunya B. Ikuti saya. B. Sekarang giliran Anda yang sharing. Jadi yang sharing siapa? B cerita, nama saya ini, alamat ini, semuanya begini. Hal yang paling memalukan bagi saya adalah ini. Silakan ceritakan. Siap? Saya beri contoh saya, boleh? Saya Tung Disemparingin, gitu ya. Nomor handphone saya 0811 81 8878. Yang ketiga Bapak Ibu, bisnis pekerjaan saya macam-macam Bapak Ibu. Punya pabrik tabung gas, terus kemudian punya edugame, software Bobby Bola, ada hotel Kartika Graha di Malang, terus kemudian ada toko buku Togamas, terus kemudian juga hobinya jadi pembicara, terus masih ada lagi banyak usaha yang kadang saya lupa yang mana, tapi yang jelas setiap tahun saya ingat karena dia setor duit, oke? Oke, berikutnya itu kan enak itu ya. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu. Nah, alamat saya di Boulevard Palam Raya 2117 Lipo Karawaci. Di sini saya tinggal di hotel ini di kamar 1003 gitu ya. Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, hal yang paling memalukan dalam hidup saya pernah janjian Bapak Ibu. Saya pada waktu itu kepilih jadi ketua akhirnya kepilih jadi ketua Asosiasi Manajemen Indonesia. Nah, kemudian pada waktu sebelum kepilih jadi ketua, di setiap seminar saya kenalan dengan banyak orang, berani jual diri. Berani apa? True Bapak Ibu, hidup saya berubah karena saya ikut seminar dan terus kenalan. Saya duduk depan sendiri, tanya, mengenalkan diri, kenalan sini, sana, kenalan. Satu kali seminar bisa dapat 80 kartu nama. Nah, kemudian pada waktu outbound training, begitu outbound training dibagi 4 kelompok, saya kepilih ketuanya 1. Ketika dibagi dari 4 kelompok, digabung jadi 2 kelompok, saya kepilih jadi ketuanya. Ketika digabung semua untuk memecahkan masalah, saya kepilih jadi ketuanya. Di akhir outbound selama 3 hari tadi, orang disuruh bawa duit 5.000, 1.000 sama 500, 5.000 harus kasih kepada orang yang Anda anggap paling menginspirasikan dalam hidup Anda. Yang contoh layak jadi teladan, saya terima 5.000 begitu banyaknya. Nomor 1 dengan nomor 2 jauh, enggak karu-karuan. Nah kemudian, pada waktu selesai outbound, di kelompok saya mulai kelompok 1, itu ada satu orang bapak-bapak, sudah cukup tua, baik-baik saja, dan kemudian orangnya hangat, kartu nama putih tanpa ada jabatan, tanpa gelar. Nah pulang dari situ, dia menghubungin saya terus, telepon saya, ngajak makan, pokoknya ngajak ketemu terus. Saya pada waktu itu males ketemu, dengan segala kegiatan saya males. Ketika saya males, orangnya ngotot, saya ajak ke tempat bapak di mana. Bilang, ya saya tuh gini loh, rasanya males karena saya enggak ada kepentingannya. Dia enggak nyebut urusannya apa. Dia belum jago untuk menjual idenya dia. Kenapa harus ketemu dengan saya? Nah, terus kemudian dia bilang, pokoknya bapak saya traktir deh, ayo saya ke tempat bapak daerah sana. Ya dia mau, ya udah janjian makan di Taman Sari di Lipo, di sana gitu ya. Begitu janjian di Taman Sari di Lipo, waktu itu saya belum apa-apa, masih mulai karir, jadi terus kemudian, oke, karena saya nyepelein, tidak fokus. Akhirnya jam tersebut saya lupa. Harusnya di sini saya 2 jam jauhnya dari tempatnya. Saya lagi di Bekasi. Saya tidak punya nomor teleponnya, tidak kenalan secara sungguh-sungguh. Dia tahu telepon saya tidak tahu nomor teleponnya. Telepon tidak bisa, saya tidak tahu siapa ini, tanya ini, tidak tahu. Sebegitu, waduh terlambat, ini celaka. Telepon, dan orangnya juga tidak telepon saya. Saya merasa tidak enak, merasa berdosa.
Besok pada waktu Asosiasi Manajemen Indonesia seminar lagi, saya datang, saya tanya, ini teleponnya ini mana? Dia kan pas enggak datang juga. Kamu kenal enggak Pak ini? Tolong kenal enggak? Terus teleponnya berapa? Oh iya, benar-benar. Ada satu orang kenal akrab. Kamu memang lagi dicari sama dia loh. Dia kepengen sekali kamu megang perusahaannya. Saya bilang, perusahaannya apa? Gudang garam. Kacian deh lu, mukanya merahnya. Bukan gudang garam pabriknya Pak Tohing, bukan. Tapi dia adalah Surya Jaya Bakti, distributor gudang garam yang terbesar di Indonesia. Malu? Malu banget? Paul, itu kejadian yang paling memalukan. Berarti saya berani toh sharing dengan Anda, ya toh ya? Nah memang kisahnya berlanjut, akhirnya kita ketemu, akhirnya makan bareng, akhirnya ketemu lagi di Singapura, di traktir lobster, kemudian 800 $, bayarannya saya ingat gitu ya. Terus dia benar-benar minat saya disuruh datang ke gudang garamnya, ya memang ada satu problem karena saya pribadi tidak merokok dan saya ngajarin orang berhenti merokok. Dan itu jajaran direkturnya tidak ada yang ngerokok. Kecuali direktur marketingnya yang ngerokok, kan harus ngetesin terus loh ya. Tapi yang lain semua kesehatan, semua sadar. Ya akhirnya tetap sampai hari ini masih berteman baik, tapi itu kejadian yang paling memalukan dalam hidup saya. Good? Jadi Bapak Ibu saya berani sharing, Anda harus berani sharing. Jelas? Oke, jadi saya cukup akrab, Anda juga akrab. Siap? Oke, silakan. B angkat tangan. Tolong tepuk baunya. Saya akan cerita yang paling memalukan dalam hidup saya. Tolong jangan diketawain ya.